Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa kali di dalam dialog yang berlangsung antara Ustadz Salman Ali dan duo Aswaja, Ustadz Engku dan Kiai Hidayat Nur, Ustadz Salman Ali menyebut nama Idrus Romli. Ya, dan tentu untuk meluruskan perkataan Idrus Romli, perkataan yang ditulis di dalam bukunya yang menyudutkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia sebut sebagai Wahabi. Bahkan perkataan bukan hanya menyudutkan, akan tetapi fitnah, pemutar balikan isi dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan kita mengetahui bahwasanya Idrus Romli ini banyak sekali perkataan dustanya. Akan tetapi kita tetap mendoakan beliau agar diberikan hidayah dan taufik, agar beliau bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita kasihan kepada beliau. Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Perkataan Bapak Idrus Romli yang mengatakan bahwasanya Wahabi tidak mau bersolawat, tidak mau berzikir setelah sholat, tidak mau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, mengajarkan kepada anak-anak untuk durhaka kepada orang tuanya, dan masih banyak lagi fitnah-fitnah dan kedustaan yang dibuat oleh Bapak Idrus Romli. Nah, kemudian ketika beredar video dari Ustadz Salman Ali yang mengkritisi Idrus Romli, rupanya Idrus Romli pun merespon. Akan tetapi respon tersebut justru sangat memalukan. Ini saya kira ya jawaban saya kepada Salman Ali ya, yang sejak lama. Salman Ali ini tahun 2000, sekitar 2016 tahun 15, orang-orangnya ngubungi saya, katanya ingin berdebat dengan saya. Ketika saya tanya kepada ustadz-ustadz di Malaysia, dia katanya orang biasa, hanya ustadz biasa di kalangan Wahabi, bukan ustadz alim. Dan ternyata betul, saya perhatikan ketika dia debat dengan Ustadz Nur Hidayat, dengan Ustadz Engku Fazil, dia ini banyak gak bisa jawab, dia ini gak bisa jawab. Dan dia kalau orang Ahlus Sunnah, orang Aswaja berbicara, gak dikasih waktu yang cukup oleh dia. Jadi dia ini, hati-hatilah orang Malaysia dengan si Salman ini, si Wahabi yang membela pembohong seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Mudah-mudahan insaf dapat hidayah keluar dari ajaran Wahabi. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah respon dari Bapak Idrus Romli atas apa yang disampaikan oleh Ustadz Salman Ali di dalam dialog yang sudah berlangsung. Tentu ini respon yang sangat memalukan. Anda ditertawakan oleh orang banyak, Pak Idrus Romli. Lihat jalannya dialog. Justru duo Aswaja yang hujahnya terbantahkan total oleh Ustadz Salman Ali. Jadi dari mana Anda melihat Ustadz Salman Ali dikatakan tidak bisa menjawab soalan dari duo Aswaja? Itu terbalik. Seharusnya Anda malu ketika melihat dialog tersebut. Dan seharusnya Anda juga malu ketika terbongkar kedustaan Anda. Dan kemudian juga sangat jauh intelektualitas Anda dibandingkan dengan Ustadz Salman Ali. Orang yang cerdas bisa membedakan mana kuning emas dan mana kuning besi karatan. Ya, hanya orang-orang yang rabunnya parah yang tidak bisa membedakan. Orang yang rabun parah dan juga sarafnya rusak, barulah mereka tidak bisa membedakan mana kuning emas dan mana kuning besi yang karatan. Ya. Jadi seharusnya Anda ini introspeksi diri, berkaca diri. Nyata-nyata perkataan Anda itu begitu banyak yang Anda keluarkan dan hanya bentuk fitnah dan kedustaan. Dan itu nyata-nyata perkataan fitnah dan kedustaan. Dan tentu Anda juga mengetahui bahwasanya sifat seorang mukmin itu seharusnya adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggambarkan bagaimana penghuni surga.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan yang keji, yang menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka pun kemudian tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut, sedangkan mereka menyadari perbuatan tersebut. Jadi seharusnya ketika sudah jelas, terang benderang bahwasanya perbuatan Anda itu adalah salah, maka hentikan. Memohon maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru semakin menjadi. Menambahkan fitnah-fitnah, menutupi keburukan dengan keburukan. Itu bukan sifat seorang yang berilmu. Jadi kami nasihatkan kepada Anda, Bapak Idrus Romli, ingatlah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala yang membongkar kedustaan Anda di akhirat nanti. Di dunia ini Anda bisa bersilat lidah, tapi di akhirat nanti semua anggota badan Anda ini menjadi saksi atas segala amal perbuatan Anda. Dan ingatlah atas orang-orang yang telah Anda tuduh dengan kedustaan. Apabila nanti ada di antara mereka yang menuntut Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Anda jadikan pembelaan? Orang-orang yang Anda katakan tidak mau bersolawat, tidak mau berzikir setelah sholat, tidak mau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dan di hari itu nanti tidak ada lagi manfaatnya Anda memohon maaf. Hari itu yang ada hanyalah balasan, qisas. Akan tetapi kami masih berharap untuk Anda bisa kembali ke jalan yang benar. Kami mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, dan maghfirah kepada Anda, sehingga Anda terbuka hati untuk mau kembali ke jalan yang benar, berdakwah demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala yang benar. Tidak menebar fitnah-fitnah terhadap orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala yang hak ini. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.